Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, serta pemirsa yang dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kemudahan dan hikmat yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Hingga di kesempatan pagi ini kita masih dapat hadir menemani antum menghadirkan program-program acara kita di sepanjang edisi hari ini, Selasa tanggal 24 Safar 1447 Hijriyah, bertepatan pada tanggal 19 Agustus 2025. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, sesuai agenda kita di pagi ini akan kita dengarkan kajian secara langsung bersama guru kita Ustadz Syamsur Rizal Abu Fauzan Hafidhullah Ta'ala. Kajian secara langsung live dari studio yang alhamdulillah Ustadz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Semoga kebersamaan kita senantiasa berkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dari pelajaran serta ilmu yang kita terima atau kita timba nantinya menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang dapat kita amalkan juga mudah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, sebelum kita mulai kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Insyaallah, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembahasan kita ikhwatal Islam seperti biasa, dan ini pembahasan pertama setelah kita sempat berhenti beberapa waktu, akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, dan pembahasan yang akan dibahas oleh Ustadz tentang menyambung silaturahmi, menambah ukhuwah. Dan setelah pembahasan nanti kita juga sediakan untuk tanya jawab. Silakan bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, antum mendapat telepon kami nanti di 08117530.000, atau pertanyaan melalui pesan singkat dan WhatsApp di 081175454444. Nah, langsung kita persilakan kepada Ustadz. Falyatafadhal maghsura ajra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fid din, para pendengar dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah tabaraka wa ta'ala, yang dengan rahmat dan nikmatnya serta inayah darinya kembali kita bisa bersua di salah satu majlis di antara majalis ilmi untuk kita saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati dan memberkahi kebersamaan kita dalam beberapa waktu ke depan nanti, dan apa yang kita bicarakan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meningkatkan amal ketaatan kita kepadanya Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tercurahkan buat baginda Rasul Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi,
yang telah menunjuk ajari kita jalan kebahagiaan dan jalan keselamatan. Sehingga tidak ada pilihan bagi seorang Muslim yang betul-betul ingin merealisasikan dan mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan hidup itu kecuali dengan mengikuti dan istiqamah di atas jalannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqamah di atas petunjuk-petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, melanjutkan bahasan-bahasan yang sudah kita mulai pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dan kemudahan untuk dapat memahami kalamnya dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberi kita kemudahan olehnya subhanahu wa ta'ala untuk dapat mengamalkan di dalam hari-hari kehidupan. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sampai di pembahasan tentang hukum dan keutamaan menyambung silaturahmi dalam syariat Islam. Dan kita masih berada di hal-hal yang berkenaan dengan silaturahim ini. Tepatnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca dan membahas bab yang ke-23 dari kitab sahihnya atau bab yang ke-28 dari kitab Al-Adabul Mufradnya. Di dalam bab ini ada dua hadis yang akan kita baca dan akan kita mencoba untuk beristifadah darinya. Yang pertama sekali adalah hadis yang diriwayatkan dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Rasul? Man ahabba ayyubasata lahu fi rizqihi wa ayyun sya'alahu fi asarih falyasim rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau menuturkan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, saya telah mendengarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sya'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya dilancarkan atau dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Inilah dua hadis yang dibawakan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Dari hadis ini ya ikhwah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, ada sejumlah pelajaran dan faidah yang dapat kita ambil sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama kita,
Yang pertama sekali adalah bahwa secara zahir hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla dengan hikmah dan kasih sayangnya telah menjadikan untuk kita sebab-sebab yang syar'i yang dengan sebab itu dapat memperpanjang usia kita, memperpanjang umur kita, atau dalam bahasa lain menunda datangnya ajal kita. Di antara syarat untuk terjadinya panjang usia itu adalah dengan menyambungkan silaturahmi. Inilah salah satu di antara keutamaan dan buah yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang suka menyambung silaturahmi, yang selalu berusaha untuk mempertahankan dan menjaga hubungan baiknya, terutama dengan orang-orang yang memang punya hubungan rahim dengannya. Apakah kakaknya, adiknya, atau bibinya, dan semacamnya. Sehingga bisa saja terjadi kalau seandainya ada seorang mukmin atau seorang hamba yang berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla tambahkan umurnya atau Allah tunda ajarnya, maka itu mungkin saja bisa terjadi. Karena Rasul tadi mengatakan barang siapa yang ingin rezekinya dilancarkan, usianya dipanjangkan. Kata-kata dipanjangkan berarti ada tambahan dari yang sebelumnya. Nah, kalau kita mau itu terjadi pada diri kita, rezeki kita lancar, umur kita panjang, maka sebab yang syar'i, sebab yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara menyambung dan menjaga silaturahmi. Akan tetapi ya ikhwani, hadis ini bukan pula berarti mengatakan kepada kita atau menjelaskan bahwa apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu bisa saja berubah. Boleh saja mengalami fase revisi. Tidaklah begitu maknanya. Karena apa yang termaktub di Lauhul Mahfuz tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Akan tetapi hadis ini tidak pula bertentangan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla secara tegas bahwa keputusan, takdir, ketetapan yang sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz yang disebut dengan Ummul Kitab tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kenyataan atau apa yang dimaksud dengan sabda Nabi ini? Orang kalau mau usianya dipanjangkan berarti dia dapat tambahan kan? Yang usianya tadinya mungkin 50 tahun misalkan, kemudian kalau dia mau ditambahkan jadi 51, 52 misalkan, maka lakukanlah sebab-sebab yang syar'i. Di antaranya adalah menyambung silaturahmi. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini tidaklah bertentangan dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa semua takdir, ketetapan, keputusan yang sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla di Lauhul Mahfuz tidak akan pernah berubah. Iya, itu yang wajib kita yakini. Itu yang wajib kita imani. Adapun apa yang dimaksudkan oleh hadis ini
bermuara kepada apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang lain. Bahwasanya ada catatan-catatan, ketentuan-ketentuan yang ditentukan untuk para hamba yang disebut dengan takdiru atau kitabatu, istilah disebutkan oleh para ulama, itu ada kitabatud dahriyah atau bahasa kitanya adalah catatan tahunan. Catatan tahunan. Kalau dalam sebuah perusahaan misalkan catatan tahunan ini ada masa buka buku, kemudian nanti ada masa kita tutup buku di akhir tahun. Nah, di dalam ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Allah Azza wa Jalla, kita juga ada yang dikenali dengan catatan tahunan. Yang mana pada catatan itu bisa saja terjadi perubahan, apakah penambahan atau pengurangan, sesuai dengan apa yang diinginkan dan dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-39, apa kata Allah? Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah akan hapuskan apa yang Allah mau, dan Allah juga akan tetapkan apa yang Allah mau. Dan di sisi Allah lah adanya ummul kitab, catatan induk. Ummul kitab ini dialah Lauhul Mahfuz. Catatan Allah Azza wa Jalla, semua ketentuan dan keputusan yang sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla di Lauhul Mahfuz, catatan yang terjaga dan terpelihara, yang tidak pernah akan mengalami perubahan sama sekali. Akan tetapi ada pula namanya catatan tahunan. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah akan hapuskan apa yang Allah mau, dan Allah akan tetapkan pula apa yang akan Allah mau. Apa maknanya? Disebutkan oleh para ulama, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, di dalam catatan tahunan inilah Allah akan menghapus apa yang Allah hendak hapus dari hamba itu. Apakah ketentuan umurnya, atau ketentuan rezekinya, ketentuan nasibnya, dan semacamnya. Tergantung kepada apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu yang berkenaan dengan catatan-catatan tahunannya itu. Dan ini terjadi pada Lailatul Qadar, malam Qadar. Terjadi pada malam Qadar. Allah akan tetapkan apa yang hendak Allah tetapkan pada hamba. Dan Allah juga akan hapuskan apa yang akan Allah hapuskan. Jadi tambahan umur itu, perubahan itu hanya terjadi pada catatan tahunan. Sedangkan apa yang akan terjadi dalam catatan tahunan itu, keputusannya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Lauhul Mahfuz, dan itu tidak akan pernah berubah. Itu tidak akan pernah berubah. Makanya kata para ulama kita, bahwasanya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kitab atau catatan tahunan ini tidaklah bertentangan dengan apa yang sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Karena apa yang akan menjadi hasil atau yang akan ditetapkan dan diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla di kitab catatan tahunan itu sudah dituliskan juga di Lauhul Mahfuz. Misalkan Allah katakan si fulan umurnya sekian. Kalau seandainya dia menyambung silaturahmi, maka umurnya akan jadi sekian. Nah, apa yang akan dilakukan oleh hamba itu
dan apa yang akan menjadi hasil dari apa yang dia lakukan itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Akan tetapi perubahan itu hanya akan terjadi di dalam catatan tahunannya tadi. Atau dalam bahasa lain para ulama menyebutkan dalam catatan malaika. Dalam catatan malaika. Seakan-akan atau misalkan Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat tentang masalah nyawa. Allah katakan kepada malaikat maut. Wahai malakul maut. Tentang si fulan ini. Kalau engkau lihat nanti kapan ajalnya, kapan nyawa yang kau cabut. Kalau seandainya dia tidak sambung silaturahmi, maka cabut usianya nyawanya di usia 50 tahun. Tapi kalau dia sambung silaturahmi, cabutlah nyawanya di usia 55 tahun. Misalkan, malaikat tidak tahu apa yang akan terjadi pada hamba itu karena malaikat tidak tahu perkara gaib. Kecuali sebatas apa yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Jadi dalam catatan malaika itu umur si fulan 50 tahun kalau tidak nyambungkan silaturahmi, tapi 55 tahun kalau dia sambung silaturahmi. Malaikat akan mengikuti jalannya sampai apa yang akan dia lakukan nanti di waktu yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tadi. Nah, sedangkan di Lauhul Mahfuz itu sudah tahu, sudah tertulis dia sambung atau dia tidak sambung, dia akan wafat di usia 50 tahun atau 55 tahun, semua sudah jelas dan sudah tertulis. Jadi yang bisa berubah itu hanya dalam catatan malaika. Malaikat akan merubah, akan memutuskan satu di antara dua kemungkinan itu tergantung apa yang akan dilakukan oleh hamba itu pada masanya. Kalau dia sambung silaturahmi, maka malaikat akan cabut, malaikat maut akan cabut usianya di umur 55 tahun. Tapi kalau dia tidak sambung silaturahmi, maka malaikat akan cabut usianya ketika berusia 50 tahun. Begitu. Begitu juga rezekinya. Rezeki kita itu nasib kita mau bahagia, mau sengsara. Bahkan siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sudah jelas. Tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang akan dirubah oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi di catatan tahunannya atau di catatan malaika, Allah katakan tentang rezeki misalkan, wahai malaikat yang mengatur rezeki manusia. Si fulan ini kalau rezekinya, katakanlah kita sebut uang ya, ini contoh biar gampang dipahami. Si fulan ini wahai malaikat, kasih dia anggaran 5 miliar. Kalau dia tidak menyambung silaturahmi. Tapi kalau nanti dia sambung silaturahmi, maka beri budget dia 50, tadi berapa? 5 miliar. Beri dia 5,5 miliar atau 6 miliar misalkan, biar gampang kita ingat. Nah, malaikat tidak tahu yang mana satu yang akan menjadi keputusan nanti. 5 miliar ke anggaran untuk dia atau 6 miliar. Malaikat hanya akan mengikuti saja jalan hidup hamba itu. Kalau dia sambungkan silaturahmi, maka dia akan cairkan sampai di angka 5-6 miliar. Tapi kalau dia tidak sambungkan silaturahmi, maka malaikat hanya akan cairkan budget untuk dia hanya di angka 5 miliar. Nah, bisa 5 miliar, bisa 6 miliar di catatan malaika. Tapi di catatan Allah, di Lauhul Mahfuz itu sudah jelas. Apakah 5 miliar atau 6 miliar. Nah, jadi penghapusan atau perubahan yang akan terjadi, yang dimaksud oleh hadis ini, barang siapa yang menyambung silaturahmi, maka rezekinya akan dilapangkan, usia akan dipanjangkan. Itu perubahan itu hanya ada dalam catatan para malaika. Sedangkan dalam catatan Allah di Lauhul Mahfuz semua sudah jelas dan sudah baku dan tidak akan pernah berubah sama sekali. Itu maksud yang dimaksud oleh hadis ini seperti yang disebut oleh para ulama. Kira-kira bisa dipahami? Baik, semoga bisa dipahami. Kalau kurang
Jelas itu karena kurangnya kemampuan saya dalam menjelaskan, bukan karena samarnya perkara ini. Ini sudah jelas sekali. Insyaallah taala. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya adalah bahwasanya minta berdoa, minta dipanjangkan umur, sekalipun itu mungkin saja bisa terjadi dan mungkin saja bisa dikabulkan, mungkin saja bisa berubah dalam catatan malaikat, akan tetapi doa ini tidaklah dianjurkan dan tidak pula terpuji. Kenapa demikian? Karena waktu mulai dari detik ke menit, kemudian jam, hari, berganti hari jadi minggu, berganti minggu jadi bulan, berganti bulan menjadi tahun, berganti tahun menjadi abad, dan seterusnya. Nah, itu semua adalah arena, kesempatan dan wadah bagi kita untuk berbuat. Nah, yang kita buat dalam detik-detik kehidupan, dalam menit-menit kehidupan, dalam hari-harinya, dalam mingguannya, dalam bulanannya, dalam tahunannya, dalam apa lagi tadi? Dalam abadnya dan semacamnya. Itu bisa jadi menambah kebaikan, bisa jadi menambah keburukan. Mungkin tidak begitu? Orang berbuat salah dalam umurnya? Mungkin. Orang bermaksiat dalam umurnya? Mungkin. Orang berbuat taat dalam umurnya? Mungkin. Mungkinkah orang itu akan bertambah soleh dengan bertambah umur? Mungkin. Atau mungkin tidak orang itu bertambah jahat dengan bertambah umur? Juga mungkin. Ya kan? Mungkin. Nah, karena bertambah umur itu tidak pasti akan menambah kebaikan. Belum tentu akan menambah ketaatan. Tapi juga tidak mustahil bisa bertambah dosa dan maksiat. Makanya minta dipanjangkan umur itu tidaklah dianjurkan, tidak boleh terpuji dalam pandangan Islam. Karena dia punya dua dimensi. Bisa membuahkan kebaikan, bisa membuahkan keburukan. Tergantung apa yang dilakukan oleh hamba itu di dalam mengisi hari-hari kehidupannya. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu dengan sanad sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, apa kata Rasul? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan baik amalannya. Atau semakin soleh orangnya, begitu ya. Akan tetapi kata Nabi, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang dipanjangkan umurnya tapi malah semakin buruk amalannya, semakin jahat dirinya. Nah, di sini menunjukkan bahwa panjang umur itu tidaklah serta-merta akan membuahkan buah yang baik bagi hamba itu. Akan tetapi justru malah bisa membuat dia semakin buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak pula dianjurkan, tidak juga terpuji untuk kita memilih hati ini bolak-balik, maju mundur. Terkadang maju, terkadang mundur, pasang surut begitu ya. Hari ini soleh, besok toleh. Hari ini toleh, besok soleh. Ya kan? Berbolak-balik seperti itu. Nah, tidak mustahil nanti kita akan wafat ketika kita lagi surut. Surut semangatnya, surut kesolehannya, surut ketaatannya, surut imannya. Ya kan? Nah, ketika dia toleh, dikala itulah umur yang akan dicabut oleh Allah SWT. Nah, maka kita mintalah kepada Allah agar hidup kita diberkahi, umur kita diberkahi, dan meminta kepada Allah segala hal yang dapat menjadikan umur kita umur yang diberkahi oleh Allah SWT. Seperti doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta keteguhan hati dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku, teguhkanlah hatiku di atas agama Engkau ya Rabb.
Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang memaling-malingkan hati, yang mengarahkan hati, arahkan dan palingkanlah hati kami untuk selalu melakukan ketaatan kepada Engkau ya Rabb. Nah, ini kita minta agar hidup kita berisikan kebaikan dan ketaatan, keistiqomahan di atas agama Allah Azza wa Jalla, dan hidup yang seperti itulah hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hati ini adalah sesuatu yang sangat mudah sekali berbolak-balik. Bahkan disebutkan oleh orang Arab, sumyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati ini disebut dengan kalbu, ini disebut dengan kalbun. Kalbun berasal dari kata qallaba atau qalaba, berbolak-balik. Jadi hati ini disebut kalbun bahasa Arab. Kalbun itu, qalaba itu artinya berbolak-balik. Karena memang hati ini suka berbolak-balik. Terkadang hari ini semangat, bisa jadi nanti sore putur, ya kan? Bisa jadi hari ini dia taat, tidak mustahil besok dia sudah tidak lagi di atas ketaatan, berbolak-balik, maju mundur, tarik ulur dan semacamnya. Nah, maka ini yang kita mintakan kepada Allah Azza wa Jalla, agar hati kita dijauhkan dari sifat yang seperti itu. Akan tetapi kita minta kepada Allah agar hati kita diistiqamahkan di atas kebaikan dan ketaatan, dan selalu diarahkan, dibimbing menuju kebaikan dan ketaatan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cepat dan labilnya hati ini, mudahnya berbolak-balik. Di hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala, dari hadis Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan, la qalbu ibni Adam asra'u taqalluban min al-qidri idza istajma'at ghalayana. Hati anak Adam ini, kata Rasul, begitu cepatnya berbolak-balik, seperti atau laksana sebuah periuk yang ditaruh di atas jerangan yang jerangan ya, tungku atau jerangan ya, yang panas. Coba kita tahu periuk di atas api yang sedang mendidih, dia akan berbolak-balik. Atau seperti air yang kita panaskan, kita rebus air, ketika sudah mencapai panas yang tinggi 100 derajat dan semacamnya, maka air itu akan menggelegar, akan mendidih. Nah, sebegitu cepatnya hati berbolak-balik. Seperti itulah. Dan tidak ada yang bisa menetapkan hati, meneguhkan hati, mengokohkan hati di atas ketaatan, kecuali hanya pemilik hati itu, pencipta hati itu dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta itu. Karena kalau hati kita bisa stabil, konsisten, istiqamah di atas kebaikan, di atas agama Allah Azza wa Jalla, maka dengan begitu umur kita insyaallah ta'ala akan menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, biarlah umur kita pendek tapi barakah, daripada panjang tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga yang disebutkan oleh Rasul. Salah satu di antara keistimewaan, kemudahan, keberkahan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan usia kita yang sangat pendek bila mana dibandingkan dengan usia umat-umat sebelum kita. Apa itu? Itu ada hal yang sangat barakah yang tidak Allah berikan kepada umat terdahulu. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam, itu umurnya 1000 tahun dan semacamnya. Umat Nabi Muhammad, berapa umurnya? Kata Rasul, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 sana. Umur umatku ini, kata Nabi, hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qallama yujawizu zalika. Dan sangat sedikit yang bisa melewati angka itu. Tapi
apakah umat Nabi kita ini bisa protes kepada Allah, ya Allah, kok pendek kali umur kami, umur Nabi Nuh 1000 tahun, 950 tahun misalkan. Kami kalah dong, kurang dong amal kami, kamu gitu ya? Tidak. Bahwa pendeknya umur umat Nabi ini tidak pula menyebabkan atau tidak pula akan menjadikan kita orang yang ketinggalan dalam bab pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan keberkahan kepada kita yang Allah tidak berikan keberkahan yang sama kepada umat-umat terdahulu yang Allah berikan panjang umur kepada mereka. Di antaranya apa? Adanya Lailatul Qadar. Nah, coba bayangkan, beramal semalam saja di Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih kurang masa. Kalau umur kita 50 tahun, ya kan? Kita bertemu Lailatul Qadar 30 kali saja misalkan. Ya kan? Dikali dengan 30 kali 30 dikali 83 berapa? Ya kan? Tadi 1000 ya coba antum itu berapa kira-kira. Anggaplah 30 tahun, 30 kali kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Lalu kita manfaatkan. Sementara 1 kali saja sudah bernilai 83 tahun. 83 ke 30 berapa? Berapa? 2400. Ya kan? Justru bisa melebihi amal atau pahala umat-umat sebelum kita yang umur mereka itu sampai 1000 tahun. Ya kan? Sampai 950 tahun. Nah, kalau kita mau, ini di antara bentuk keberkahan yang mana sebenarnya keberkahan usia ini jauh lebih kita butuhkan daripada panjang usia tapi tidak barokah. Maka yang dianjurkan adalah berdoa minta keberkahan umur, keberkahan usia kepada Allah SWT. Karena itu yang pasti baik daripada kita minta dipanjangkan umur yang hasilnya nanti belum tentu bertambah kebaikan tapi malah bertambah kejahatan dan maksiat. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi tidak dianjurkannya minta panjang usia, tidak terpujinya minta panjang usia, bukan pula yang dipuji atau disuruh minta cepat mati. Juga tidak pula begitu. Kalau begitu Ustaz, kita minta cepat mati ajalah. Takut nanti kalau panjang usia bertambah dosa, bertambah maksiat. Ada kira-kira orang yang berkata begitu? Kalau mendengar yang tadi aja nggak terpuji, minta panjang usia, karena belum tentu kita bertambah soleh, mungkin bertambah toleh. Kalau gitu, gimana kalau kita minta cepat mati aja? Sehingga kalaupun kita bermaksiat, biar cepat selesainya. Nggak panjang lagi maksiat kita kan begitu. Juga tidak diperkenankan begitu. Tidak pula dianjurkan seperti itu. Maka yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis sahih, apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati, kata Rasul. Jangan pula kalian berangan-angan untuk mati. Fa in kana la budda fa'ilan. Kalau seandainya kalian harus juga melakukan doa yang kolerasinya ada ke sana, minta mati, minta dipendekkan usia misalkan, maka falyakul, katakan, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah hamba, panjangkanlah umur hamba kalau sekiranya panjang umur itu baik untuk hamba. Kemudian wa tawaffani in kanatil wafatu khairun li. Tapi ya Allah, wafatkanlah hamba kalau seandainya wafat itu lebih baik untuk hamba. Jadi kita bukan minta secara jazam, secara tegas kepada Allah minta mati, tapi kita minta berikan yang terbaik. Kalau yang terbaik buat hamba adalah panjang umur, panjangkan umur hamba ya Allah. Kalau yang terbaik itu adalah kematian untuk hamba, maka wafatkanlah hamba ya Allah. Kita kan tidak minta ya, tapi minta dipilihkan yang terbaik untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mesti juga
Misalkan nih, cobaan berat sekali. Ujian berat sekali. Iman kita disambar-sambarnya. Akidah kita disambar-sambarnya. Tahu maksudnya kira-kira? Ujian itu iman kita teruji kan. Misalkan sakit, tuh ada dukun situ yang hebat. Kita tahu dukun ini nggak boleh misalkan kan. Tapi kena sakit nggak tertahankan, mungkin nggak hati kita mulai terpecah belah. Mulai coba nggak ya. Mau sakit kali di mana tuh? Iya, boleh saja. Dia bumbu-bumbui lagi. Ini namanya aja dukun. Tidak, ini dia baca bismillah, baca ayat. Iya juga ya. Ini namanya disambar-sambar. Ini maksudnya disambar-sambar tadi. Ada nggak kemungkinan begitu terjadi? Sangat mungkin kan? Sangat mungkin. Nah, jadi gimana lah ya Allah, berat sekali ujian dan cobaan misalkan hati kita ya. Akhirnya kita sebutlah, kita berdoa lah ya Rabb. In kanatil hayatu khairli fa'ahin. Kalau seandainya hidup itu yang baik buat hamba, hidupkan hamba ya Allah. Tapi wa in kanatil wafatu khairli fatawafani. Tapi kalau wafat itu yang terbaik buat hamba, maka wafatkan hamba. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Tapi kata Nabi, fa in kana labudda fa'ilan. Kalau terpaksa juga harus berdoa ke arah sana dengan cara inilah. Bukan ya Allah mati kasihanlah hamba, enggak kuat ini. Ya, tidak boleh begitu. Ya kan? Itu tidak diperbolehkan. Jadi minta mati itu, minta panjang umur tidak terpuji, tidak dianjurkan. Kenapa? Karena belum tentu panjang umur tambah baik. Tapi bisa jadi panjang umur malah tambah buruk. Ya kan hasilnya. Yang terpuji itu adalah minta diberkahi umur kita. Minta diberkahi hidup kita. Itu yang terpuji. Kemudian bukan pula berarti kita boleh minta mati. Kalau terpaksa pula berdoa ke arah sana dengan bahasa yang tadi, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairul li. Minta pilihkan kepada Allah Azza Jalla mana yang terbaik buat kita, atau kita istikharah kepada Allah. Minta pilihkan terbaik kepada Allah Azza Jalla antara panjang umur dengan cepat mati. Baik. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah yang lain, kita sampai jam berapa? Ada 10 menit lagi? Baik. Tapi ikhwani akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Jadi seperti itulah. Inilah di antara faedah dan hikmah serta pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwasanya bahwasanya usia itu bisa saja ditambahkan oleh Allah Azza wa Jalla bila mana kita melakukan sebab-sebab yang syar'i untuk terjadinya perpanjangan usia itu sendiri. Di antara sebab yang usia kita bisa dipanjangkan dan juga rezeki kita bisa dilapangkan adalah dengan cara menyambung silaturahmi. Ini menunjukkan bahwasanya menyambung silaturahmi itu adalah perbuatan yang sangat terpuji dan sangat dianjurkan di dalam Islam. Dan ini juga faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah yang kedua tadi, karena hadis ini diriwayatkan dalam redaksi yang sama, akan tetapi dari jalur sahabat yang berbeda. Hadis pertama dari hadis Ibn Malik, sedangkan hadis yang kedua adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita sampaikan berupa fawaid dari hadis yang kita dengarkan tadi, dan sisa waktu kalau ada kita gunakan untuk bertanya jawab bagi para pendengar, para pemirsa yang ingin menyampaikan barangkali pertanyaan, silahkan dikirimkan ke meja redaksi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang mencerahkan. Masya Allah, semoga menjadi renungan kepada kita semuanya dari pembahasan yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, ikhwatal Islam rahimakumullah, kita terima atau mempersilakan antum tunai yang bertanya
Untuk telepon di 08117530.000 dan nomor telepon WA di 081175454444. Dan SMS silahkan dikirim di SMS dan WA dikirim di 081175454444. Di sini ada yang ingin bertanya dari telepon, kita coba angkat. Nah, sepertinya terputus, bisa dicoba kembali untuk Bapak dan Ibu yang telah mencoba menghubungi kita dari telepon di 08117530.000 untuk telepon, dan nomor telepon WA juga kita persilakan di 081175454444. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Dengan Abu Afzal SM Amin. Abu Afzal di SM Amin, silakan. Alhamdulillah radio udah bersiar lagi. Ustaz mau nanya Ustaz. Mengenai tabungan haji Ustaz. Jadi kita tabungan haji sekarang kan lagi ada tuh tabungan haji plus. Dibayar DP kan. Jadi kita di rumah menabung berupa emas gitu. Jadi nanti itu sebelum kita setorkan lagi itu termasuk yang wajib dizakatkan, Ustaz. Gimana Pak Ustaz? Jadi Tabungan haji dengan emas maksudnya, Pak? Maksudnya kan kalau tabungan haji itu kan cuma DP-nya aja yang di-store ke Depak gitu. DP-nya aja. Sementara kita mungkin di rumah kita menabungnya berupa emas, kita apakan gitu. Tapi dengan niatnya untuk tabungan haji. Jadi apakah DP dan tabungan di rumah itu termasuk yang wajib dizakatkan lagi hitungan zakatnya atau gimana? Apakah setiap tahun dia ikut dizakatkan lagi itu? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya coba untuk sedikit mengomentari pertanyaan yang tadi disampaikan berkenaan dengan tabungan haji. Sekarang antrian haji cukup panjang ya. Bisa angka 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kalau haji plus. Kalau haji reguler untuk Riau mungkin barangkali bisa di angka 20 tahun, 30 tahun. Ya. Sementara kita sudah punya tabungan yang dialokasikan dan diperuntukkan untuk persiapan keberangkatan haji itu. Pertanyaannya, apakah uang itu atau tabungan itu apakah berupa emas tadinya atau berupa uang, masih tetap terkena wajib zakat. Nah, kita katakan pertama sekali, kalau seandainya itu adalah tabungan pribadi, tidak terikat dengan regulasi atau peraturan yang berlaku di pemerintahan, tentunya dalam bab ini terkait dengan instansi terkait, sehingga uang itu masih sepenuhnya dalam wewenang kita untuk menggunakan dan mengalokasikannya, maka uang ini tentu tetap wajib dizakatkan kalau sekiranya dua syarat zakat itu terpenuhi oleh harta itu. Apa dua wajib zakat? Pertama sekali nisab, yang kedua adalah haul. Nabi katakan la zakata hatta balagha nisaba wa hala alaihi haul. Tidak ada wajib zakat pada harta-harta yang terkena wajib zakat itu sampai dua unsur terpenuhi. Pertama sekali mencapai nisab, yang kedua adalah terpenuhi haulnya. Nisabnya kalau dia berupa emas atau nuqdain, mata uang, itu lebih kurang 83 gram. Sekalipun ada khilaf sedikit di dalam bab ini ya, penghitungan jumlah ini, tapi 83 gram. Kalau seandainya harta simpanan kita, tabungan kita, itu sudah mencapai 83 gram emas atau uang, tinggal diuangkan. 83 gram sekarang berapa uangnya? Kira-kira coba dihitung aja lah. Kalau 1 juta misalkan ya, ini kan misal saja ya. Kalau 1 juta berarti 83 juta. Kalau kita sudah punya simpanan uang segini, 83 juta, ini kalau harga emas 1 juta ya.
Atau kita punya, kalau 2 juta berarti 2 kali lipat. Atau kita punya simpanan berupa emas 83 gram. Berarti harta itu sudah memiliki satu kewajiban, satu syarat wajib zakat, yaitu nisab. Tinggal lagi syarat yang kedua itu haul. Apa haul itu? Itu perjalanan selama 1 tahun masa yang sempurna. Maka ketika harta kita sudah mencapai 1 nisab, maka kita wajib tuliskan tanggalnya, bulan dan tahunnya. Untuk apa guna? Untuk menghitung haulnya. Katakanlah harta ini tadi mencapai 83 gram atau 83 juta. Kalau nilainya itu, kalau harga emas 1 gram 1 juta ya. Kalau 2 juta seperti kata Angga, ya berarti 166 juta ya. Itu bisa kumulatif ya, bisa berubah. Nah, kalau seandainya harta itu di angka itu di tanggal 1 Muharram misalkan lah ya, gampang. 1 Muharram tahun 1447 kalau sekarang ya. Kalau harta itu masih utuh jumlah segitu, boleh berubah, tapi perubahannya bukan ke bawah, tapi ke atas. Misalkan naik jadi 85, 87, 88 gram misalkan. Nah, sampai nanti di tanggal 1 Muharram di tahun 1448, berarti sudah terpenuhilah 2 syarat wajib zakat pada harta itu. Wajib dizakatkan. Karena haulnya sudah mencapai dan tidak pernah surut selama masa 1 tahun penuh. Terhitung 1 Muharram tadi. Ini Muharramnya itu jangan pegangan ya. Ini kalau kita memulai di 1 Muharram. Nah, sampai Muharram tahun akan datang. Wajib zakat. Cuman tinggal satu persoalan seperti yang tadi dikatakan. Jumlah terpenuhi. Haulnya juga sudah 1 tahun. Masalahnya barang itu nggak sepenuhnya di tangan kita. Sudah disetor ke bank melalui prosedural yang diterapkan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah bagi para jamaah yang pengen daftar haji. Nah, gimana ini? Nah, ini seperti yang dijelaskan juga oleh para ulama, sama seperti uang kita yang dipinjam orang, misalkan, atau uang yang kita simpan di satu tempat, misalkan. Nah, bisa wajib zakat, bisa tidak wajib zakat. Kapan dia terkena wajib zakat? Tetap kena wajib zakat, dan kapan tidak. Pertama sekali, bila mana kita bisa menguasai, bisa bertindak di atas harta itu sepenuhnya, tanpa ada intervensi, tanpa ada penghalang yang lain, berarti harta itu menjadi wajib zakat. Wajib kita zakatkan. Sekalipun harta itu fisiknya di tangan orang. Sekalipun kita tidak pegang fisiknya. Contoh misalkan, kita punya tabungan di bank. Kan jarang sekarang orang nabung sampai ratusan juta di rumah kan. Nanti dimaling orang. Pasti orang simpan mungkin di bank atau apalah. Nah, tapi simpan di bank itu kita bisa bertindak tidak sepenuhnya di harta itu. Kita mau belanjakan, kita mau tarik, kita mau transfer, bisa nggak? Nah, berarti harta ini walaupun fisiknya bukan di tangan kita. Walaupun fisiknya itu di tangan orang, tapi kan tidak menghalangi kita untuk bertindak sesuai dengan kemauan kita pada harta itu. Berarti harta itu tetap wajib dizakatkan. Kecuali kalau seandainya harta itu memang tidak di tangan kita atau di tangan orang lain, sesudah itu kita juga tidak bisa bertindak sepenuhnya atas harta itu seperti yang kita mau. Maka harta itu tidak lagi dibebankan wajib zakat kepada pemiliknya. Kenapa? Karena dia tidak lagi menguasai harta itu sepenuhnya. Tidak lagi bisa bertindak sesuka hatinya, leluasa seperti yang dia mau. Karena sudah terikat oleh satu hal dari sebab apakah birokrasi, apakah misalkan regulasi dan semacamnya, ya kan? Nah, tidak. Nah, itu juga yang terjadi pada uang yang disimpan atau dipinjam orang lain. Contoh, saya punya uang 100 juta. Secara nisab kan sudah terpenuhi, misalkan, ya kan?
Kalau tadi kursnya 1 gram 1 juta ya, oke. Setahun penuh sudah, tapi uang itu ada di tangan Angga, dipinjam Angga. Nah, saya wajib nggak zakat kan? Pertanyaannya, bisa nggak saya minta uang itu sesuka hati saya, kapanpun saya mau, berapapun saya mau? Bisa tidak kan? Bisa, ya bisa tidak. Kalau bisa, berarti saya wajib zakatkan. Karena harta itu murni sepenuhnya milik saya dan saya bisa berdaya upaya atasnya. Tapi kalau misalnya harta itu hanya dalam catatan saja milik kita, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berlah, afwan Ustaz, belum ada uang, afwan Ustaz, tahun depan lah, afwan Ustaz, mungkin tunggu proyek cair lah, kapan proyek nggak tahu Ustaz, tunggu aja. Misalkan ada nggak begitu, kira-kira apanya? Jadi kita ada pinjam uang, cuman dibayar pakai afwan kan? Yang seperti ini maka si pemilik tidaklah berkewajiban untuk menzakatinya. Kenapa? Karena dia tidak lagi bisa menguasai uang itu sepenuhnya dan tidak bisa lagi berdaya upaya untuk mengendalikannya. Bahkan dia hanya dapat kata-kata afwan saja. Ya kan? Sudah 2 tahun menunggu, ya kan? Sudah jatuh tempo berkali-kali, tidak juga. Bahkan harapan untuk memiliki sudah semakin meredup. Kemarin berharap lah bisa ketagih, ya kan? Ini kayaknya tidak ada harapan lagi, ya kan? Ada begitu? Ada? Ini contoh saja. Atau uang antum saya pinjam. Uang antum saya pinjam. Ya kan? Ada. Nah, itulah makanya dibedakan antara piutang yang bisa dikuasai oleh si pemilik dengan piutang yang tidak bisa dikuasai oleh si pemilik. Oke, bisa dipahami? Nah, kembali kepada pertanyaan. Uang sebelum berangkat haji. Bahkan masih lama. Mungkin berkali-kali dia akan melewati haul. Ya kan? Tapi persoalannya uang itu sudah disetor. Ya kan? Ke bank atau ke Kemenak lah. Ya kan, instansinya tentu kan, perbankan tentu ke bank kan. Nah, gimana? Nah, tinggal cocokkan saja satu dari dua persepsi yang tadi kita katakan. Kalau itu masih bisa kita kuasai, ya berarti kita bisa. Sekarang pertanyaan, bisa nggak kita tarik uang setelah haji itu lagi? Pak, saya tarik uang separuh ya, saya mau beli cicilan rumah dulu. Bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Tidak bisa. Itu akan mengalami ijraat, prosedur yang sangat panjang sekali. Ya kan? Panjang sekali, sulit. Bahkan mungkin tunggu dulu kapan dia berangkatnya, tahun berapa nanti kuotanya, mungkin disitulah nanti akan bisa terjadi pembatalan. Nah, sulit sekali. Yang kedua, sebenarnya dia sudah belanjakan. Memang untuk haji, seakan-akan kalau kita boleh analogikan, dia belinya sudah berseparuh, nah, gitu misalkan. Atau sudah bersekian persen, yang dia dapat baru nomor porsi. Ya kan? Untuk berangkat nanti, di samping nunggu waktu, juga nunggu pelunasan. Kan ada masa pelunasan di haji. Pelunasan tahap awal, pelunasan tahap kedua. Nah, setelah pelunasan tahap 2 inilah baru dia mendapatkan barang berupa haji, keberangkatan haji. Kalau baru berseparuh atau baru berapa persen sesuai dengan aturan pemerintah, mungkin baru dapat nomor porsi. Dia sudah belanjakan uang itu untuk dapat nomor porsi haji. Berangkatnya nunggu kuota, nunggu jadwal, dan nunggu pelunasan. Maka karena itu, yang seperti itu tidak diwajibkan untuk dizakati oleh si pemilik. Kenapa? Pertama, dia sudah belanjakan. Ya kan? Tidak dengan dia lagi. Ditambah buktinya dia tidak bisa menguasai lagi harta itu seperti yang dia mau, seperti yang kita contohkan tadi. Ini wallahu taala a'lam, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Nah, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan yang jelas dan menjadi tambahan ilmu juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari telepon, barangkali yang ingin bertanya di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544 dipersilakan.
Nah, silakan untuk pertanyaan telepon, barangkali ingin bertanya langsung di 08117530.000 dan nomor telepon WA di 081175454444. Kita persilakan juga. Nah, kalau belum ada dari telepon, kita coba angkat pertanyaan dari WA di sini. Ustaz, ada pertanyaan singkat. Bismillah, Ustadz, kapan berakhirnya waktu Isya? Nah, Ustaz. Kapan berakhirnya waktu? Waktu Isya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Waktu sholat ini dibagi kepada dua bagian. Pertama adalah waktu lil ada, yang kedua adalah waktu lil qada. Waktu ada itu artinya adalah waktu pelaksanaan. Waktu kita menunaikan ibadah itu namanya waktu lil ada, untuk melakukannya. Yang kedua ada waktu lil qada. Waktu qada adalah mengganti. Berarti setelah lewat waktu untuk menunaikan. Belum lagi ditunaikan, maka habis waktu ditunaikan, setelah itu yang akan ada adalah waktu untuk menggantinya. Nah, dan ini juga berlaku untuk salat, juga berlaku untuk puasa. Ya kan? Puasa Ramadan kapan waktunya? Mulai dari terbit fajar di hari Ramadan sampai terbenam matahari di hari Ramadan, itu waktunya. Kalau sudah Syawal, masih mungkin puasa Ramadan? Masih mungkin. Tapi itukah waktunya? Tidak. Terus kebiasaan apa mungkin? Itu namanya waktu lil qada. Bagi orang yang tidak bisa mempuasakan pada waktunya karena uzur yang syar'i, apakah dia sakit atau dia safar dan semacamnya, atau lanjut usia lemah kan? Nah, maka dia boleh mengganti. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yang sakit atau yang safar boleh ganti di hari yang lain. Nah, jadi dia bisa puasa Ramadan di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya, tapi itu bukan waktu lil ada. Itu sudah masuk waktu lil qada, mengganti. Karena dia sudah melewati waktu pelaksanaannya. Salat begitu juga, ada waktu qada, ada waktu ada waktu qadanya. Kalau waktu adanya ya di waktu mulai masuknya waktu itu, salat itu sampai berakhirnya waktu salat itu. Nah, bisakah subuh misalkan? Subuh dari terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari ya selesai waktu untuk salat subuh. Mungkin enggak orang salat subuh? Bisa enggak orang, ada enggak kemungkinan bisa orang salat subuh jam 7, jam 8, jam 9? Ada. Apakah kebolehan dan ada itu karena memang itu waktunya subuh jam 8? Tentu tidak. Terus kenapa bisa? Karena ada waktu lil qada bagi orang-orang tertentu yang memang dia punya uzur yang syar'i, tidak bisa sholat tepat pada waktunya. Sehingga berakhir waktu itu belum juga dia sholat, nah dia boleh menggantinya kalau memang dia ada punya uzur, dan bagi dia waktu itu namanya waktu lil qada. Waktu untuk mengganti, bukan waktu kewajiban. Nah, untuk sholat apa contohnya kata Nabi? Ya kan? Wa man nama aw nasiya 'anis shalah falyusalliha idza dzakaraha atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang ketiduran atau lupa dari suatu salat, maka salatlah ketika dia teringat atau ketika dia bangun. Ada enggak mungkin enggak orang salat, dia orang tidur jam 12 malam, bangunnya itu jam 7 pagi? Mungkin enggak terjadi? Mungkin saja. Bahkan Nabi pernah mengalami ketika Nabi kembali dari perang Tabuk. Nabi nginap di sebuah lembah sebelum masuk ke kota Madinah, ketiduran. Padahal Nabi sekarang sudah pasang alarm, kiranya baterainya habis pula. Enggak boleh dia sembuh. Nah, di waktu itu enggak ada alarmnya, ditunjuk Bilal lah untuk berjaga-jaga biar tidak ketiduran. Yang namanya manusia pulang perang lagi, ketiduran juga lah si Bilal radhiyallahu taala anhu, sehingga tidaklah Nabi dan sahabat ini terbangun kecuali sudah teringnya matahari menyirami mereka atau menyinari mereka, baru terbangun. Nabi salat berjamaah bersama para sahabat. Tapi bukan berubah waktu salat subuh, tidak.
Waktu adanya sudah berakhir. Tapi karena itu kelewatan, karena suatu uzur yang tidak bisa diingkari, maka boleh sholat subuh kapanpun setelah bangun. Tapi itu waktu dia qada. Nah, gitu yang kelupaan. Saking enaknya apa? Saking enaknya entahlah mau main kayak mau apa gitu kan. Pokoknya sampai kelupaan. Ada orang lupa sholat? Ada ya kan. Nggak sengaja. Baru teringat setelah jam 4 sore, dah azan asar, baru dia nyadar kalau dia belum sholat zuhur misalkan. Boleh nggak dia sholat zuhur setelah asar? Boleh. Apakah benar waktu zuhur itu setelah asar? Tidak benar. Terus kenapa boleh? Itu adalah waktu lil qada. Mengganti bagi orang tertentu yang memang kelewatan sholat zuhurnya pada waktunya. Nah, kembali kepada pertanyaan yang tadi. Tadi apa tadi? Astagfirullah. Isya. Jadi waktu Isya itu dimulai dari tenggelamnya syafaqul ahmar ya. Syafaqul ahmar. Syafaq merah kan. Setelah itu terbenam, sudah betul-betul kental malamnya, hitamnya, pekat. Ya, kita maklum. Sampai nanti ke pertengahan malam yang pertama. Pertengahan malam yang pertama. Itu yang qaul rajih untuk waktu Isya. Bukanlah setiap waktu sholat ini berakhir dengan masuknya waktu sholat yang akan datang. Tidak. Karena ada orang begitu kan. Nah, pokoknya berakhirnya waktu sholat itu masuknya waktu sholat berikutnya. Zuhur kapan akhirnya? Masuk waktu asar. Asar kapan akhirnya? Masuk waktu maghrib. Maghrib kapan akhirnya? Masuk waktu isya. Untuk sebagian sholat, ya. Tapi rumus itu tidak berlaku untuk semua sholat. Pertanyaannya, apakah waktu subuh berakhir masuk waktu zuhur? Tentu tidak. Begitu juga dengan isya. Bukanlah berakhir waktu isya itu dengan masuk waktu subuh. Tapi waktu subuh itu berakhir sampai setengah malam yang pertama. Nah, jarak antara pertengahan malam pertama ke subuh itu ada waktu litahajud. Untuk qiyamul lail. Tapi bisa enggak isya di situ? Bisa. Bagi siapa? Yang terlewatkan isya pada waktunya karena sebuah uzur dan alasan yang syar'i, dan bagi dia itu ada waktu lil qada, bukan waktu lil ada. Bisa dipahami? Allah taala alam bisawab. Pertengahan malam itu kalau kita ukur dengan jam ya tinggal antum cari aja. Malam itu mulai jam berapa? Siang itu mulai jam berapa? Kalau kita pakai jam 6 ke jam 6 ya pertengahannya berarti jam 12 ya kan. Ini tinggal saya belum melakukan pendalaman tentang ketetapan awal waktu ini, tapi kalau yang umum ya di uruf kita berarti malam itu ditandai dengan terbenam matahari. Kalau di kita mungkin sekitar jam 6-an gitu ya, lebih kurang. Dan berakhirnya malam itu dengan terbitnya matahari nanti mungkin sekitar jam 6-an juga ya, lebih kurang. Berarti pertengahannya ya jam 12-an lebih kurang. Ya kan? Boleh kita tarik ulur nanti apakah jam 12:04, jam 12:30 ya kan. Jadi tidak boleh dituntut sedemikian rupa. Allah taala alam. Terima kasih atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Nah, barangkali mungkin ada yang bertanya, satu pertanyaan lagi barangkali. Untuk pertanyaan SMS dan WA mungkin tidak ada. Atau satu telepon dari WA dan SMS, dari WA dan telepon. Atau nomor telepon di 08117530.000 dan nomor telepon WA di 0811754544. Dipersilakan. Anda ulangi 08117530.000 dan nomor telepon WA di 0811754544. Kita persilakan. Nah, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja ya. Mungkin ada tambahan sebagai nasihat. Baik, kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Dan ini adalah pertemuan perdana setelah beberapa waktu kita sempat off. Iya, karena ada gangguan dan ada perbaikan di studio. Alhamdulillah setelah taufik dan pertolongan dari Allah SWT, ditambah dengan disertai pula dengan kerja keras para muhsinin dan juga kawan-kawan semua di studio dan semacamnya. Semoga Allah Ta'ala meridhai dan memberkahi teman-teman semua yang telah berjuang dengan segala hal untuk bisa kita mengudara kembali seperti biasa.
Semoga Allah Ta'ala mudahkan ke depannya, Allah lancarkan semua perangkat-perangkat kita untuk terrealisasinya program ini, dan semoga ini bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, terutama kami yang menyampaikan. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Syamsuri Zalabu Fawzan hafizallahu taala dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Telah kita dengarkan bersama ikhwatal Islam. Kita akan kembali di pekan yang akan datang. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kurangan yang ada. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.